Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai apa sih itu bai murabahah yang ada di dalam ekonomi syariah. Apa sih itu bai murabahah? Baik, pengertian dari bai murabahah adalah transaksi jual beli di mana margin keuntungan telah disepakati di muka antara nasabah atau pembeli dan pihak bank atau penjual, kemudian disatukan dengan harga pokok barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh nasabah atau pembeli bila sudah jatuh tempo. Pada buku KHS pada pasal 116, 1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. 2. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. 3. Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pasal 117, pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Pada pasal 118, pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Pada pasal 119, apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Pada pasal 120, apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual. Pasal 121, penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Pasal 122, apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya real penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Pasal 123, apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa keuangannya. Pasal 124, sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan. Keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban. Konversi yang ada di dalam akad murabahah. Pada pasal 125, penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru lagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Kedua, penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah dilakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu atau pembeli barang yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Ketiga, besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau diserahkan pada kebijakan penjual. Pada pasal 126, penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan ketentuan waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjatuhan kembali adalah biaya real. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 127, penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah. Pasal 128, lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Pasal 129, akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara penjual objek akad kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga keuangan syariah dan hasil penjualan objeknya. Pasal 130, apabila hasil penjualan objek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam atau nasabah. 131, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan. Pada pasal 132, lembaga keuangan syariah dan nasabah eks murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bil al-tamlik murabahah atau musyarakah. Pasal 133, apabila ada salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan secara sulhuh atau pengadilan.